Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7 SMP Negeri 3 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kabar anak-anak Bapak, keadaan anak-anak Bapak sekalian pada sehat dan optimis walaupun kita berada di pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengantar salah satu mata pelajaran di SMP yang akan kalian pelajarin dari kelas 7 sampai kelas 9 nanti, kelas 1 SMP sampai. Oke, lanjut saja. Bapak mengucapkan selamat datang kepada anak-anak murid baru SMP Negeri 3 Batanghari. Semoga pada awal tahun ajaran ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu melakukan kegiatan yang sangat penting untuk menambah pengetahuan siswa-siswi Bapak, yaitu pendidikan. Walaupun kita di tengah COVID-19 ini, di tengah pandemi ini, kita tidak bisa tatap langsung di kelas, tidak seperti yang anak-anak Bapak rasakan di bangku SD, tapi kita tetap belajar, harus optimis, harus gunakan HP-nya, belajar bukan hanya untuk main-main saja. Oke, pertemuan kita pada semester ini sangatlah berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Kenapa? Kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ ini akan dilakukan secara daring, itu dalam jaringan menggunakan internet, menggunakan handphonenya. Nah, tapi ada juga sistem laring, itu luar jaringan yang tidak menggunakan internet. Khusus mata pelajaran IPS, besar kemungkinan kita menggunakan daring dalam jaringan selama PJJ ini. Oke, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Anak-anak bisa melihat slide-nya, yaitu Bapak bernama Faiz Zaindra SPD. Nama panggilan Bapak yaitu Pak Faiz. Alamatnya berada di komplek belakang SMP Batanghari, sangat dekat dengan sekolah kita. Nomor HP atau WA Bapak yang tercantum di situ 0822 82 41 18 47. Dan sudah ada masing-masing di grup Mapel IPS kelas 71, 72, 73 sampai 76. Bagi yang belum masuk, cepat masuk. Kenapa? Karena kalau tidak masuk bakal ketinggalan. Pertama, info dari Bapak. Kedua, belajar dengan Bapak. Ketiga apa? Apa ayo? Interaksi nama dari guru dan murid. Murid akan menghubungi Bapak kalau tidak ada di grup. Jadi Bapak harap bagi yang belum masuk cepat masuk. Selanjutnya email Bapak zaindrafaiz@gmail.com. Kalau misalkan ada Bapak menginstruksikan anak-anak Bapak mengumpulkan tugas lewat email, jadi dicatat ya. Selanjutnya, di dalam cakupan ilmu pengetahuan sosial ini terdapat 4 bidang atau 4 ilmu di dalamnya. Yang pertama apa? Geografi. Geografi ini mencakup yang kita pelajari besok di kelas 7 ini tentang negara-negara, terkhusus negara Indonesia. Apa saja di Indonesia itu, ada apa aja, floranya gimana, faunanya gimana, iklimnya bagaimana Pak, cuacanya bagaimana Pak, keadaan alamnya bagaimana Pak. Nah, itu dipelajari di geografi bab 1. Selanjutnya ada namanya sosiologi. Ini terkait dengan sosial, interaksi antar manusia. Nanti di dalam itu ada juga lembaga-lembaga sosial. Nanti kita pelajari ini.
Kedua bidang ini akan dipelajari pada semester 1. Selanjutnya, ekonomi. Ekonomi ini mencakup, kan pernah tuh beli ini berapa harganya, itu disebut apa. Nah, itu dipelajari di ekonomi. Selanjutnya sejarah. Sejarah nanti kita belajar tentang masa-masa sebelum ditemukannya peradaban saat ini. Dahulu tuh orang-orang di mana, apa saja yang digunakan oleh orang-orang tersebut, zaman-zaman purba tersebut, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Nah, itu dipelajari di semester 2. Ini ekonomi dan sejarah ini semester 2. Jadi kita fokus kepada geografi dan sosiologi dulu di semester 1. Hanya materi PS semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 selama pandemi COVID-19 ini masih ada atau masih berlaku, yaitu PJJ ini. Jadi anak-anak Bapak ada 2 bab. Yang tadi kan manusia dan lingkungan. Itu adalah bab geografi. Interaksi dan lembaga sosial adalah bab sosiologi. Kalau manusia dan lingkungan ini kita sebenarnya panjang materinya, tapi karena situasi seperti ini kita ambil intinya saja. Intinya dari materi-materi yang ada di dalam cetak kalian, Bapak ringkas lagi supaya kita intinya saja yang kita ambil. Yang pertama itu materi pada pertemuan pertama, yaitu interaksi antar ruang. Yang kedua ada letak Indonesia. Pertemuan ketiga ada sumber daya alam Indonesia. Yang keempat ada dinamika penduduk Indonesia. Yang kelima ada perubahan interaksi antar ruang. Yang kelima adalah kondisi alam Indonesia. Yang keenam ada perubahan interaksi antar ruang sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Wah, sangat-sangat banyak ya materinya, tapi sebenarnya ini sudah ringkas. Selanjutnya yaitu pertemuan, apabila sudah pertamanya, rencananya kita tetap mengadakan PH, yaitu penilaian harian yang online dikerjakannya. Nanti akan Bapak share linknya untuk yang online itu. Selanjutnya yaitu bab kedua, yaitu interaksi dan lembaga sosial. Ini materi sosiologi. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak akan sulit belajar IPS ini karena berkaitan dengan kehidupan kita. Tidak akan jauh dari kita materinya. Yang pertemuan ke-7 dari semester 1 ini yaitu materinya konsep interaksi sosial. Materi pertemuan ke-8 yaitu pengaruh interaksi sosial. Yang ke-9 adalah lembaga sosial. Pertemuan 11 dan 12 itu perubahan sosial sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sebelum COVID ini kita gimana, sudah COVID ini bagaimana pula kehidupan kita. Kan sudah ada anak-anak Bapak rasakan saat sebelum bisa di luar itu tanpa masker, sekarang sudah pakai masker. Dulu mudah untuk jabat tangan, sekarang sudah payah. Kenapa? Karena anjuran pemerintah kita social distancing dan kita menjaga jarak. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran IPS. Ada sekitar 4 atau 5 media yang akan digunakan. Yang pertama YouTube. Nah, YouTube ini akan ada materi-materi yang tadi akan Bapak jelaskan di YouTube. Kenapa di YouTube? Kok enggak di Zoom terus, Pak? Kok enggak di WA saja, Pak? Ada alasannya Bapak memilih YouTube. Kenapa? Karena
Kalau di WA ada HP teman-teman kalian yang memorinya nanti penuh kalau menyimpan video. Nanti kalau mendownload video Bapak lebih banyak kuotanya habis. Mending kita pakai YouTube. Kan ada tuh kuota yang khusus YouTube. Jadi insya Allah kita bisa menghemat kuota. Jadi kita tetap belajar walaupun kita tidak di kelas. Selanjutnya Zoom. Bapak tetap menggunakan Zoom tapi tidak sering. Ya setiap minggu Bapak menggunakan Zoom. Bapak hanya 1-2 kali saja. Itu sudah banyak kalau 2 kali memakai Zoom ini. Mungkin 1 kali per bulan. Itu pun untuk materi yang memang khusus, yang memang anak-anak Bapak supaya mencernanya, yang memahaminya. Nah, nanti kita memakai Zoom tanya jawab di situ. Selanjutnya Facebook. Nah, kan ini sudah anak-anak Bapak rasakan, anak Bapak jalankan selama dari awal semester hingga bulan ini, akan berlanjut selanjutnya. Selanjutnya WA. Di WA ini Bapak bukan untuk mengajar, tetapi untuk berikan informasi dan komunikasi dengan anak-anak Bapak. Jadi kita belajar ngajar di YouTube dan Zoom. Kita Facebook. Kalau WA ini hanya untuk memberikan informasi saja. Nah, jadi kalau yang belum masuk ke grup WA itu akan ketinggalan informasi. Makanya Bapak infokan harus masuk ke grup. Selanjutnya, sistem penilaian. Di sini ada sebenarnya 6 jenis. 6 jenis itu termasuk di situ kan absen dan keaktifan. Jadi pertama, penugasan. Penugasan ini sangat dinomor satukan. Kenapa? Percuma kalau PH-nya tinggi, PTS-nya tinggi, PAS-nya tinggi, tapi tugasnya tidak ada. Jadi keaktifan bisa dilihat dari tugas, absen juga bisa dilihat dari tugas. Nah, jadi tugas ini inti dari pelajaran kita. Kenapa Bapak dari tugas nomor 1? PH itu kan anak-anak Bapak bisa melihat HP. Nah, jadi bisa searching atau lihat buku bisa. Kalau dari tugas itu memang menulis sendiri, membaca sendiri. Jadi ada usahanya. Nah, itu di nomor 1 kan. Nomor 2-nya ada PH, penilaian harian. Kita rencanakan 2 kali. Selanjutnya yaitu ada PTS, penilaian tengah semester. Selanjutnya ada penilaian akhir semester atau PAS. Insya Allah yang akan dilakukan PTS dan PAS ini dilakukan secara online. Apabila masih melakukan pelakunya PJJ ini. Selanjutnya ada absen dan keaktifan terakhir. Absen dari mana Pak? Kalau melihat video nanti akan Bapak cantumkan link absen di sana, YouTube tersebut. Jadi disitulah bisa anak Bapak mengabsen. Selanjutnya keaktifannya dari mana Pak? Bisa pertama mengkomen status YouTube Bapak. Kenapa mengkomen di situ? Bukan komen lain-lain, tapi komen pertanyaan. Nanti akan Bapak jawab di situ kalau ada yang bertanya. Keaktifan juga bisa dilihat dari mana? WA grup. Mau bertanya di grup bisa juga. Banyak keaktifan nih indikatornya akan Bapak lihat. Kalau hanya diam-diam saja, ya absen tidak ada, aktif tidak pula, tugas tidak pula, PH rendah pula. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, ada Bapak. Nah, jadi tetap semangat walaupun kita tidak belajar dari
sekolah. Kita belajar di rumah. Minta bantu abangnya, minta bantu orang tuanya. Kalau tidak tahu juga, baru tanya ke Bapak. Oke, sekian dari Bapak pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Bapak selalu optimis, selalu ingin bertanya, karena bertanya itu inti dari pelajaran. Kalau tidak bertanya, bingung Bapak antara ngerti atau tidak. Nah itu. Jadi bagi yang belum masuk ke WA Group, cepat masuk WA Group agar tidak ketinggalan info-info atau materi dari Bapak. Bapak akan masukkan di situ PowerPoint-nya kah, atau modulnya kah, atau bisa latihannya juga dari situ. Jadi saling mengingatkan satu sama lainnya. Baiklah, sekian dari Bapak pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan tingkah Bapak. Mohon maaf. Bapak Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.